kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir itu begini, ya ada banyak kesalahan berpikir. Salah satu kesalahan berpikirnya itu adalah generalisasi tergesa-gesa. Jadi sebuah kasus atau sebuah peristiwa itu lalu dianggap menjadi wakil atau perwakilan dari semuanya, mengeneralisasi. Ini sama seperti begini. Misalnya orang Yahudi, dia pergi ke Jakarta, dia dicopet di sana. Lalu dia pindah di Bali, dia dicopet. Lalu dia pindah ke Bandung, dia dicopet. Lalu dia pergi ke Surabaya, dia dicopet. Setelah itu dia pulang ke Israel. Lalu dia bikin pengumuman besar-besaran, ternyata orang Indonesia itu tukang copet. Ya, orang Indonesia itu pencopet semua. Nah, saudara coba nilai, itu adil atau tidak penilaian model begitu? Ya. Masanya dicopet di Jakarta, di Bali, di Surabaya, di Bandung, lalu dianggap semua orang Indonesia tukang copet. Apakah Jakarta, Bali, Surabaya, dan Bandung itu sudah bisa mewakili seluruh Indonesia? Oh, ternyata tidak, karena dia belum jalani semua. Mungkin dia ke Papua sana tidak dicopet, dia ke Kupang sana tidak dicopet, dia ke Medan tidak dicopet, dia ke Lampung tidak dicopet. Jadi terlalu banyak daerah yang belum dia kunjungi. Nah, mengapa dia langsung mengeneralisasi seluruh orang Indonesia tukang copet? Nah, itu namanya falatsi, kesesatan berpikir. Nah, hal yang sama juga yang saudara buat itu. Satu kelompok orang Yahudi membenci orang Kristen meludahi, itu tak berarti bahwa seluruh orang Yahudi itu seperti itu, mas bro. Ya, ada juga Yahudi yang toleran. Nah, tapi yang Yahudi yang fanatik model begitu tuh jangan dipikir bahwa mereka hanya memusuhi orang Kristen. Ya, semua yang lain tuh, bagi Yahudi itu, Yahudi ortodoks yang fanatik itu, semua yang non-Yahudi, ya, itu dianggap anjing itu. Jadi termasuk kalian yang Islam juga akan diperlakukan model begitu, hanya tidak ketemu saja. Ya. Nah, kalau saudara bilang, oh ada Islam yang berdoa ada Yahudi yang berdoa di masjid, ya mungkin 1-2 kasus begitu, tapi tidak bisa menggambarkan itu semua. Berarti kan juga, saudara tahu juga bahwa ada orang Yahudi yang sangat toleran, doa juga di gereja. Ya, kasus semacam itu banyak, kawan. Nah, jadi kamu terlalu menggeneralisir. Ya, kalau Yahudi ortodoks itu memusuhi Kristen, wajar saja, wong mereka memang tidak percaya Yesus kok. Ya, mereka tidak percaya Yesus. Bagi mereka Yesus itu kan gini loh ya, ada konsep mesianik itu berakar dari kepercayaan Yahudi, bahwa orang Yahudi menanti-nantikan seorang Mesias. Hanya mereka punya pemikiran tuh Mesiasnya tuh Mesias politik. Mesiasnya kalau datang akan menghancurkan seluruh bangsa di bumi penjajah-penjajah itu dan membawa orang Israel menjadi pemimpin dunia. Nah, itu pikirannya orang Yahudi sejak dari zaman pembuangan, waktu mereka masih dipimpin oleh Babilonia, lalu pindah ke Persia, pindah ke Yunani, pindah ke Romawi, sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Makanya mereka doa-doa di tembok ratapan itu, salah satu doa di sana itu adalah mengharapkan pemulihan bagi Israel dan kedatangan Mesias. Dan kenapa Yahudi fanatik itu mau membangun Bait Allah 3? Kalau bisa tuh hancurkan itu Al-Aqsa itu, ya, Dome of the Rock itu, supaya Bait Allah yang ketiga mereka bisa dirikan di sana. Dan kalau Bait Allah ketiga didirikan di sana, barulah Mesias datang. Sementara itu orang Kristen dari gereja perdana itu sudah keliling dan memberitakan bahwa Yesus dari Nazaret itulah sang Mesias. Tapi bukan Mesias politik, Mesias rohani, bukan datang mendirikan sebuah kerajaan dunia, kerajaan politik, tapi kerajaan Allah, kerajaan rohani. Makanya waktu Yesus datang, itu Yohanes sudah berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, karena itu Yesus ketika pernah ditanya, engkaukah raja orang Yahudi? Dia bilang, ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, semua pengikutku sudah memberontak waktu aku ditangkap. Itu. Nah, jadi kalau sampai orang Yahudi ortodoks itu tidak menyukai orang Kristen, ya karena menganggap bahwa Yesusnya itu Mesias palsu, ya Kristus palsu, ya wajar saja. Nah, kamu kira itu Yahudi yang ortodoks, itu Yahudi yang fanatik itu juga mengakui Islam? Sama saja tidak. Mereka juga benci itu. Pokoknya semua yang non-Yahudi itu dibenci oleh Yahudi fanatik itu. Gitu loh mas bro. Ya.
kamu main kurang jauh, makanya wawasannya sempit. Nah sekarang kenapa orang Kristen kok menyukai Israel? Nah begini kawan, kami menyukai Israel atau tertarik datang ke Israel itu bukan karena orang Yahudinya, bukan. Bukan karena respon orang Yahudi yang baik bagi kami. Kami juga tahu bahwa selain ada Yahudi yang toleran, tapi ada yang fanatik-fanatik model begitu. Nah, tapi kenapa kami menyukai datang ke sini? Karena ini bukan suka orangnya, tapi suka sejarahnya. Ya, itu loh yang kamu mesti paham itu loh ya. Nah, karena ada banyak ya Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang diberitakan di dalam Alkitab, itu kan dia hidup dan melayani di wilayah ini. Bukan hanya ini sebenarnya. Kami juga pergi ke Yordania. Karena Yordania juga ada banyak tempat yang di Alkitab itu, di kitab suci kami. Kami juga ke Mesir. Ya karena ada di tempat di dalam Alkitab. Kami juga pergi ke Turki. Kami juga pergi ke Yunani. Ya. Nah kenapa? Ya karena tempat-tempat itu bersejarah. Ya. Jadi bukan orang Yahudi. Kami tidak peduli orang Yahudi mau bersikap apa terhadap kami. Orang Turki, orang